أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. Bersama. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. Ulang. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. Sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kalian akan disempurnakan balasannya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Adapun kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah maghrib rahmatullah, apa kabar? Alhamdulillah, kita masih hidup. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan dan kebahagiaan, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah, menjadi teladan dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani yang Allah telah meridainya, dia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidati dubura kulli salat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk aku baca al-muawwidzat, surat-surat perlindungan di setiap selesai salat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, apabila beliau sakit. Seperti Nabi juga manusia, sehingga Nabi juga merasakan sakit. Yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidhati wa yanfudh. Beliau membaca untuk dirinya surat-surat perlindungan, dari Al-Falaq dan An-Nas, masuk di dalamnya Al-Ikhlas. Kemudian meniup. Falamma ishtadda waja'u, tatkala semakin parah sakit beliau, kuntu aqra'u 'alaihi. Kata Aisyah, aku yang membacakannya untuk beliau. Wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha, dan aku usap dengan kedua tangan beliau karena aku mengharapkan berkahnya. Ma yustafadu min al-hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, fihi itsbatur ruqa. Di dalam hadis ini menetapkan tentang adanya ruqyah. Wa raddu 'ala man ankarahu min ahli Islam, dan ini merupakan bantahan bagi orang yang mengingkari adanya ruqyah dari kaum muslimin. Berarti ada kaum muslimin yang mengingkari pengobatan dengan ruqyah. Yang sahih ada, karena dalil-dalilnya sahih. Wa fihi ar-ruqa bil Qur'an, dan di dalam hadis ini juga menetapkan disyariatkannya ruqyah dengan Al-Qur'an. Wa fi ma'nahu kullu dzikrin lillahi jaizur ruqyah bihi, dan yang semakna dengannya semua zikir-zikir kepada Allah boleh kita meruqyah dengannya. Wa fihi ibahatun nafsi fi ar-ruqa, juga menunjukkan bolehnya meniup dengan sedikit ludah dalam ruqyah. Wa annahu minas sunnah, dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah belum kemarin? Belum. Wa fihi al-mashu bil yadi 'inda ruqyah, dan juga dibolehkannya kita mengusap dengan telapak tangan ketika meruqyah. Wa fi ma'nahu al-mashu bil yadi 'ala kulli ma turja barakatihi wa shifa'uhu wa khairuhu, dan masuk di dalamnya boleh kita mengusap hal-hal yang bisa diharapkan berkahnya, kesembuhannya atau kebaikannya. Mislul mashi 'ala ra'sil yatimi wa syubahi, kepala anak yatim dan yang semisalnya. Jadi orang sakit boleh diusap. Kalau hati keras, maka di antara untuk kelembutan hati, kita datengin anak yatim. Ini anak yang tinggal mati oleh bapaknya. Lalu kita merenungkan, duhai sekiranya aku jadi dia, hidup tanpa ayah. Lalu kita usap kepalanya dan kita memberikan sedekah. Jadi bukan nitip kepada anak yatim, nitip kepada anak yatim, bukan. Kita datangi, kita temui anak yatim, kita usap kepalanya, disantuni itu anak yatim. Kalau antum kaya, santuni juga ibunya. Wa qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, qila fihi jawazul istirqa lis-sahih limma asahu yakhshahu min tawalik al-lail wa hawali wa ghayra dhalika mimma yustarqa lahu wa yamna'u Allah min adha dhalik. Qil, dikatakan fihi, di dalam hadis ini, jawazul istirqa, bolehnya minta ruqyah lis-sahih, bagi orang yang sehat, lima asahu yakhshahu min tawarikil lail, dari perkara-perkara yang dikhawatirkan datang di malam hari, wa hawami, dan binatang ternak, binatang awam, binatang melata, wa khairu dzalik, dan yang lainnya, mimma yustarqa lahu, dari perkara-perkara yang kita minta ruqyah darinya. Fa yamna'u Allahu min adha dzalik, maka Allah akan menghalanginya dari gangguan itu. Jadi yang diruqyah bukan orang sakit, boleh juga kita membaca ruqyah untuk perlindungan di malam hari, demi melindungi diri dari tawarikul lail, yang menutup pintu di malam hari, perampok atau maling. Kita baca doa-doa ruqyah. Wa qala Syekh Faisal bin Abdul Aziz bin Faisal bin Hamad al-Mubarak al-Quraimili, berkata Syekh Faisal bin Abdul Aziz bin Faisal bin Hamad al-Mubarak al-Quraimili, wa qad ajma'a al-ulama 'ala jawaz ar-ruqa 'inda ijtima'i thalathati shurut. Ulama telah sepakat mengenai bolehnya ruqyah apabila terkumpul padanya 3 syarat-syarat.
Yang pertama, ayyakuna bi kalamillah ta'ala atau bi asma'ihi wa sifatih. Syarat pertama, ruqyah itu diambil dari Al-Quran atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifat Asmaul Husna. Yang kedua, wa bil lisanil arabi, ruqyah dengan bahasa Arab. Atau bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, atau dengan bahasa yang lain yang dimengerti maknanya. Berarti bukan cuma pakai bahasa Arab, boleh juga dengan bahasa lain yang dipahami makna. Tolong doain anak saya. Siapa nama anaknya? Ahmad. Kenapa dia sakit? Dia datang temuin, ya Allah sembuhkan Ahmad, ya Allah sembuhkan Ahmad, ya Allah sembuhkan Ahmad. Itu termasuk ruqyah. Dalam bahasa kita boleh. Yang ketiga, wa ya'taqid anna ruqyata la tu'tharu aw la tu'atharu bi dzatiha. Harus meyakini bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh dengan zatnya. Jadi yang menyembuhkan bukan ruqyah itu, yang menyembuhkan Allah. Bal bi taqdirillah subhanahu wa ta'ala, bahkan yang kita yakini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita mendoakan orang langsung sembuh. Ada kalanya orang didoain kita enggak sembuh, didoain pendeta malah sembuh. Nah, mungkin setannya temannya pendeta. Jadi kesembuhan datangnya dari Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka Minhajul Muslim. Sekarang masuk halaman 171. C. Adab terhadap saudara. Seorang muslim beranggapan bahwa adab terhadap saudara adalah seperti adab terhadap orang tua dan anak. Maka kewajiban terhadap saudara yang lebih muda adalah seperti kewajiban orang tua terhadap anak, dan kewajiban terhadap saudara yang lebih tua adalah seperti halnya kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu berupa kewajiban-kewajiban dan adab-adab sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang artinya hak saudara tua terhadap saudaranya yang masih muda adalah seperti hak orang tua terhadap anaknya. Dan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaktilah kepada ibu dan bapak, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat darimu, kemudian yang lebih dekat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Seorang muslim, semoga kita termasuk di dalamnya, beranggapan bahwa adab terhadap saudara adalah seperti adab terhadap orang tua dan anak. Jadi adab kepada saudara seperti interaksi orang tua dan anak. Maka kewajiban terhadap saudara yang lebih muda adalah seperti kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi kalau kita jadi kakak kepada adik, seperti ibu kita kepada kita. Dan kewajiban terhadap saudara yang lebih tua adalah seperti halnya kewajiban anak kepada orang tua. Jadi kepada kakak kita, perlakuan kita harusnya seperti orang tua kita. Yaitu berupa kewajiban-kewajiban dan adab-adab sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, tapi riwayat dhaif. Haqqu kabiril ikhwah, hak saudara yang lebih tua, ala saghirihim, atas saudara yang lebih muda, ka haqqil walidi ala waladi, seperti hak orang tua terhadap anak. Hadis ini dhaif. Akan tetapi ada hadis yang sahih. Birra ummak, berbuat baiklah kepada ibumu, wa abak, dan kepada bapakmu, thumma ukhtak, kemudian saudara perempuanmu, wa akhak, dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Betapa nikmatnya jika nasihat ini masuk di hati kaum muslimin. Tidak saling hasad, tidak saling dengki antara adik dengan kakak, tapi justru saling memberikan kebaikan layaknya orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Nikmat sekali hidup, karena hidup tanpa saudara bagaikan perang tanpa senjata. Jadi kita hidup harus punya perhatian kepada saudara, adik dan kakak.
adab antara suami istri. Adab antara suami istri. Seorang muslim mengakui akan adab yang saling timbal balik antara suami dan istri, yaitu hak-hak masing-masing terhadap pasangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. وللرجال عليهن درجة. Diulang. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. Walahun, bagi mereka para wanita, mislu seperti alladzina, orang-orang yang alaihinna, atas mereka, bil ma'ruf, maksudnya kewajiban yang baik. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ini menunjukkan seorang istri diberikan hak jika dia menunaikan kewajiban. Makanya harus tahu apa sih kewajiban seorang istri. Harus tahu apa sih kewajiban seorang suami. Sudah lama jadi suami tapi nggak tahu kewajibannya. Sudah lama jadi istri juga sama, nggak tahu kewajibannya. Jadi kita harus belajar. Jangan cuma menuntut haknya. Hak nggak boleh kurang, tapi kewajiban dilalaikan. Maka itu adalah zalim. Sebagaimana kita ingin dipenuhi haknya, maka harusnya kita menunaikan kewajibannya. Walil rijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki punya kelebihan dari wanita satu derajat. Sehingga laki-laki lebih mulia daripada wanita karena laki-laki yang mencari nafkah. Maka nikah saja yang modal laki-laki atau wanita? Laki-laki keluar modal. Yang bayar mahar pengantin pria atau wanita? Pria. Itulah kelebihan laki-laki, harus diakui. Yang berkewajiban menyiapkan tempat tinggal, laki-laki. Yang berkewajiban memberi nafkah, laki-laki. Walaupun saya terima nikahnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Berarti ngutang apa tunai? Tunai. Tapi tiap bulan ditagih apa enggak? Ditagih. Nafkah terus saja. Ya dulu waktu nikah bilangnya apa? Tunai. Tapi kenapa kok jadi tiap bulan ditagih terus? Astagfirullahaladzim. Itulah resiko jadi laki-laki. Udah disuruh cari nafkah, malam diomelin. Lanjut. Ayat yang mulia ini telah menetapkan hak untuk masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya dengan melebihkan derajat laki-laki karena hal-hal tertentu. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW pada waktu haji wada, yang artinya, ingatlah bahwa kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian dan istri-istri kalian pun mempunyai hak terhadap kalian. Sebagian hak tersebut sama dan sebagian lainnya berbeda. Ketahuilah, innakum ala nisaikum haqqa. Sesungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian. Wa nisaikum alaikum haqqa, dan istri-istri kalian juga punya hak atas kalian. Pertama, amanah. Masing-masing suami dan istri harus amanah sehingga tidak berkhianat, baik sedikit maupun banyak, karena suami istri pada sekutu sehingga harus saling amanah, loyal, jujur dan ikhlas antara mereka dalam semua urusan kehidupan mereka, baik yang bersifat khusus maupun umum. Amanah, terpercaya. Masing-masing suami dan istri harus amanah, harus jujur, sehingga tidak boleh berkhianat, baik sedikit maupun banyak. Karena suami istri ibarat sekutu, sehingga harus saling amanah. Kemudian loyal,
Apa sih loyal? Membela, melindungi, jujur, dan ikhlas antara mereka dalam semua urusan kehidupan mereka, baik yang bersifat khusus maupun umum. Dua, cinta dan kasih sayang. Masing-masing saling mencintai dan menyayangi dengan sebesar-besarnya cinta yang tulus dan kasih sayang saling bertimbal balik antara keduanya sepanjang hidup. Hal ini sebagai pelaksanaan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan sebagai pelaksana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum, jadi Allah menciptakan untukmu min anfusikum, dari dirimu sendiri, jadi dari jenis manusia, azwaja, pasangan-pasangan, laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Untuk apa diadakan pasangan-pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepada, sehingga suami hendaknya menenteramkan istri, istri hendaknya menenteramkan suami. Capek kerja di kantor, pulang naik motor, kena asap knalpot, kehujanan, kepanasan, itu perjuangan suami. Harusnya istri mikir dulu, kasihan banget suami saya. Maka di rumah disiapin hidangannya, disiapin tempat tidurnya. Pulang jam 5 sore atau mungkin jam 7 malam. Ada nggak yang pulang 9 malam? Ada. Istri yang salehah, dia memikirkan suaminya yang sedang berjuang, sehingga dia berdandan yang cantik. Begitu suami buka pintu, assalamualaikum, disambut waalaikumsalam, langsung dicium keningnya. Itu suami merasakan sejuk bagikan embun yang turun di musim kemarau. Senang dia. Langsung ditawarkan, kalau mau makan, hidangan sudah disiapkan. Kalau mau tidur, aku siap membantumu untuk tidur. Enak gak punya istri itu? Sekali-sekali sih bisa, tiap hari. Sehingga suaminya betah di rumah, ruangannya rapi, gak berantakan di rumah, bersih, cukup dia tenang di rumah. Maka gak kepingin keluar lagi. Tapi kalau suami pulang, rumah berantakan, akhirnya suami pulang, langsung keluar lagi, nongkrong di pos hansip sampai udah pada tidur di rumah, baru pulang dia tidur. Kalau enggak, suaminya di teras merokok, bengong. Kenapa? Anak-anak udah berisik, rumah berantakan, tidak ada kenyamanan laki-laki di rumah. Belum lagi ada istri yang cerewet, ngomel, hanya tahu hak tapi tidak tahu kewajiban. Harusnya tahu kewajiban-kewajiban, sehingga dia harus mencintai istrinya, istri mencintai suaminya. Ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang, maka dia tidak disayang. Dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi. Tiga, saling mempercayai antara keduanya. Masing-masing suami istri mempercayai pasangannya, tidak mencurigai dan melakukan kejujurannya, loyalitas dan keikhlasan pasangannya. Hal ini sebagai pelaksanaan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya
kita adalah diri kita, ibaratnya belahan jiwa kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau kita sudah menganggap muslim itu saudara kita, masa kita akan mencederai saudara kita sendiri atau bahkan diri sendiri? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, maksudnya tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Sekiranya itu bukan istri, orang lain saja harus dicintai, apalagi istri. 4. Adab umum berupa kelembutan dalam berinteraksi, bermanis muka, bertutur kata yang baik, menghormati dan menghargai. Ini merupakan interaksi yang baik yang telah diperintahkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Inilah yang dimaksud dengan berwasiat dan berbuat baik yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan saling berwasiatlah untuk berbuat baik terhadap wanita. Wastausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kepada wanita dengan yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patuh. Jadi suami jangan manyun terus, cemberut terus. Hendaknya dia bisa merayu istrinya, bercanda dengan istrinya. Misalnya dia pulang bawa donat, kasih sama istrinya. Walaupun istrinya nggak suka, cuma buat merayu doang. Nah, apa? Kenapa donat tengahnya bolong? Istrinya nggak pede, nggak mood gitu, tahu gitu. Donat itu tengahnya bolong, agar aku bisa melihat cantiknya wajah. Apa istrinya gombal? Tapi hatinya senang nggak wanita? Senang digombal. Padahal dari dulu biasa gitu. Tapi laki-laki harus pintar. Boncengan, naik motor, hujan. Laki-laki yang pintar gombal bisa. Nah, apa? Berapa jumlah tetesan air hujan yang turun? Gak tahu. Sebanyak itulah cinta kepada Allah. Itu langsung pegangan kenceng. Ada.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Itulah diantara hak-hak yang sama antara suami dan istri yang harus saling bertimbal balik antara keduanya sebagai pelaksanaan perjanjian yang kokoh yang disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambil kembali? Jadi kalau terjadi perceraian, nggak boleh suami mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya, itu maharnya, itu nggak boleh diminta lagi. Bagaimana kamu akan mengambil kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul, jadi bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Di samping itu pula sebagai ketaatan kepada Allah yang telah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jadi seandainya terjadi perceraian, ini yang diingat, dan janganlah kamu melupakan adanya keutamaan di antara kamu. Masa sih hidup sekian tahun gak ada kebaikan pasangan kita? Pasti dong ada kebaikan. Sehingga walaupun bercerai dengan cara yang baik. Jangan saling mengejek, apalagi di media sosial, saling membuka aib pasangannya, itu gak boleh. Istri saya selingkuh, itu suami saya begini begitu, nggak boleh. Inna Allah bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini perceraian biasa, tidak bisa ada pernikahan, ada perceraian. Tetapi jika terjadi perceraian, maka fasarrihuhunna sarahan jamila. Ceraikanlah dia dengan cara cerai yang baik, yang cerai yang tidak saling menyakiti. Adapun hak masing-masing dan adab-adab yang harus dilakukan oleh setiap istri terhadap suaminya dan yang harus dilakukan oleh setiap suami terhadap istrinya, itu ada tersendiri. Bagaimana sih kewajiban istri kepada suaminya? Kita tunggu pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan kalau ada yang jika tidak ada, maka kita tutup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.